Beberapa waktu belakangan, masalah riders di kalangan artis, khususnya musisi tanah air, sedang menjadi perbincangan. Pemicunya, salah satu postingan dari penyanyi senior Ari Lasso yang menyinggung soal aksi aji mumpung musisi muda yang memanfaatkan ketenarannya saat ini dengan meminta riders yang tak masuk akal ke pihak penyelenggara. Tak sampai di situ, di postingan lain, mantan personel Dewa 19 itu juga membeberkan beberapa hal terkait dengan ridersnya saat ini. Meski tak dirinci secara detail, tapi dalam postingan tersebut Ari Lasso memperlihatkan jika ridersnya hanya terdiri dari 4 halaman PDF dan menyebut jika hal itu banyak berkaitan dengan hal-hal teknis di atas panggung. Tak ayal postingan Ari Lasso yang membahas tentang riders akhirnya ramai jadi pembahasan. Di dua postingan Ari Lasso tersebut, banyak warganet yang sempat bersinggungan dengan sejumlah musisi ikut berkeluh kesah tentang rumitnya riders. Lantas, benarkah hal tersebut? Buat aku yang namanya riders itu adalah ya itu udah namanya setiap artis mereka punya hak untuk menentukan, dan setiap organizer, setiap hero mempunyai hak juga untuk mau menerima atau tidak gitu. Jadi ya ini seperti hal yang udah bukan hanya berlangsung di Indonesia tapi di seluruh dunia namanya riders. Ya, kenapa ada yang minta ridersnya 1000 total, kenapa ada yang cuma minta 3 hal, itu kembali ke keputusan pribadi masing-masing dengan preferensinya masing-masing. Aku pribadi punya riders yang berbeda-beda. Pada saat aku menjadi seorang instruktur Zumba, ridersnya beda pada saat aku hadir dan bekerja sebagai seorang penyanyi. Jadi ini adalah hal yang susah kalau mau dibicarakan dan diperdebatkan, karena lagi-lagi balik ke situ lagi bahwa setiap penyanyi mereka punya hak untuk memberikan ridersnya, ditawarkan kepada organizernya, dan organizer punya hak untuk oke lah kita bisa, atau dia bilang sorry kita nggak bisa menyediakan, kita nggak mampu, ya berarti ya udah gitu. Apa pembicaraan selanjutnya, apakah dari pihak artisnya mau atau manajemen artisnya mau untuk
bertawar-tawaran atau memang tidak atau bagaimana. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, kita dari mulai beberapa tahun lalu juga udah mulai keluar tuh listnya ridersnya beberapa artis-artis kita di Indonesia, dan memang cukup beragam. Tapi ya balik lagi yang tadi, pasti ada. Setiap kita pasti punya permintaan khusus. Apa yang harus ada atau kita mohonkan kepada pihak organizer penyelenggara untuk disediakan bagi kami, baik di panggung, baik di maksudnya dia di panggung, di backstage maupun di kamar, misalnya kamar hotel gitu ya. Itu pasti ada gitu, dan setiap dari satu talent atau dari satu penyanyi lain itu bedanya bisa beda banget, jumlahnya, ragamnya, barang yang diminta pun apa gitu, itu bisa jauh banget bedanya. Tapi aku rasa itu kembali lagi ke pribadi dan preferensi masing-masing ya gitu. Jadi aku rasa nggak bisa terlalu di bagaimana-bagaimanakan, karena ya balik lagi itu pilihan pribadi. Seperti itu ya, dan sejauh ini saya kalau dari saya hanya memfokuskan pada hal-hal yang memang krusial aja buat saya, penting, kayak misalnya handuk atau tisu, misalnya tisu basah, air minum pastinya gitu ya. Karena kan biasanya saya kalau manggung bersama teman-teman saya di band yang pengiring kan, mereka juga ada yang minum atau apa. Biasanya minumnya ya minum yang air putih, tawar, atau yang manis. Dan ada beberapa snacks. Udah, itu aja sebetulnya, lebih yang kayak biar bikin suasana di belakang panggung tuh nyaman. Dan satu bukti sebetulnya juga si penyelenggara ini serius nggak menanggapi kita. Nah, ini yang kadang-kadang memang untuk beberapa orang itu suka dipakai buat sarana buat dalam tanda kutip ngerjain orang gitu. Sediain ini, sediain itu, sediain ini, kan pernah denger lah pasti cerita-cerita artis internasional pun begitu gitu kan, minta itu aneh-aneh. Tapi kalau saya enggak, buat saya yang fungsional aja, yang memang krusial aja. Hal-hal yang penting. Perihal riders yang belakangan jadi perbincangan hangat di publik, dua personel dari dua band yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun di industri musik, Piu, gitaris Body Reborn, dan Maki, pembetot bass dari band Ungu pun angkat bicara. Ditemui secara terpisah, keduanya mengaku jika band mereka memiliki riders yang terkesan sederhana untuk dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Iya, saya itu kaget juga. Ari Lasso tiba-tiba nge-share ini, ada Ari Lasso kan nge-share gitu riders. Oh iya, di Reborn, dari Padi dari zaman kita kuliah dulu, dari zaman kita awal-awal kita berkarir itu sampai ada istilahnya Padi itu paling gampang, nggak ribet untuk istilahnya ridersnya. Ibaratnya ya, tapi jangan ditangkap mentah-mentah. Ibaratnya Padi dikasih nasi bungkus aja, yang penting ada makan, udah kita akan nggak ada masalah. Nasi bungkus aja kita mau, karena kita memang awalnya kan dari bawah tuh, dari susah banget kita naik kereta ekonomi dari Surabaya ke Jakarta, udah biasa makan nasi bungkus setelah ini kita sini. Jadi kalau riders di ruang ganti itu ya cuman buah, terus habis itu makanan yang rebus-rebusan kayak gitu-gitu. Terus minumannya, kalau saya minuman sampai sekarang saya minum Aqua. Air mineral aja gitu. Terus yang lain ya pasti standar lah, kayak utilities, tisu. Ya simpel, termasuk kita akomodasi kita selama ya memang sesuai dengan kita juga nggak mau minta juga harus mobilnya harus Alphard, sebut merek lagi, mobilnya harus itu dan segala, enggak. Kita pokoknya kita saya cukup nyaman, saya sendiri biasanya personil sendiri sih biasanya, jadi enak gitu. Tapi tidak harus spesifik mobilnya harus yang mewah atau apa, harus Lexus atau enggak, kita santai. Kalau Ungu sederhana, yang penting smoking area, titik. Mau dimanapun kita duduk belakang panggung itu smoking area gitu. Ya sama minum lah, aku juga cukup lah biasanya. Tapi kalau untuk makanan ada hal spesifik nggak mungkin? Enggak juga sih, nggak ada, nggak harus ini, nggak harus itu, nggak dikasih apa juga makasih gitu. Tapi harus bisa ngerokok ya. Ungu sendiri gimana? Oke, Ungu setelah 20 tahun baru bisnis kelas. Oke, jadi kita akhir hari ini juga udah cukup dipercaya sama Iyo untuk bisa akhirnya kita berlima bisnis kelas, kru kita enggak gitu kan. Hotel kita ya seadanya hotel apa di situ, yang penting AC-nya nyala, bisa ngerokok ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya bisnis kelas bukan karena apa-apa, kalau terbangnya di atas 3 jam udah pada tua ya, capek ya. Dan itu juga kalau kondisional, misalnya ada kemarin dari satu titik kita ke titik lain nggak ada bisnis kelas, ya udah ekonomi aja nggak apa-apa gitu.
Meski mengaku punya riders yang terkesan sederhana, namun baik Piyu maupun Maki Ungu tak menampik jika memang dari mereka masing-masing tetap ada hal-hal spesifik yang diminta pada pihak penyelenggara. Namun mereka memastikan hal itu tak sampai menyusahkan pihak lain dan bisa dikompromikan. Jadi jaga makanan. Jadi kalau saya sampai sekarang pagi itu makan nggak pernah sarapan tapi makan buah. Nah kalau di rider saya penting adalah buah. Bukan harus selalu kita minta minum whisky, ini segala macam Coca-Cola, minuman soda. Saya sebut merek. Itu kita nggak mau. Karena sesuai di atas umur 20 kita tidak. Kalau aku memang aku spesifik buah naga. Karena aku memang setiap ini buah murah kan, buah naga 23.000 dapat 1 kilo. Jadi gitu sih. Jadi kita nggak minta wah buahnya harus plum, harus ini segala macam, harus apel Australia atau enggak. No, kita buah naga. Di list. Kalau di list saya biasanya buah, terus habis itu minuman, air mineral dan segala macam. Terus paling kalau saya riders yang utama saya sih biasanya kalau di kamar saya tidak smoking, non smoking room. Terus harus kalau kamar memang harus saya single, nggak mau yang double gitu ya, karena saya tidurnya tuh pindah-pindah takutnya kalau single nanti jatuh. Itu aja sih, biar kita nggak ribet. Kita juga udah dikasih akomodasi meal dan segala macam, jadi kita belanja sendiri biasanya. Hotel yang pantas kan itu tadi. Kalau kita ngomong pantas di Jakarta sama pantas di daerah-daerah tertentu misalnya belum tentu sama. Nggak semua daerah punya hotel bintang 5 misalnya. Nggak semua daerah ada rute pakai bisnis kelas gitu misalnya. Kadang-kadang kita mesti ke satu panggung naik kapal getek juga pernah gitu. Jadi ya disesuaikan lah dan bikin enak aja hidup lu. Jangan bikin enak hidup lu doang, hidup orang juga bikin lu enak gitu. Kalau enggak ya pasti ada sesuatu lah terjadi, pengalaman juga soalnya. Lebih lanjut terkait isu aji mumpung yang diangkat Ari Lasso, Piyu Padi maupun Maki Ungu sangat menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Bagi keduanya, hal yang paling penting yang sebenarnya menjadi fokus utama setiap musisi dalam setiap penampilannya adalah memastikan segala teknis yang berkaitan dengan aksi panggung agar bisa maksimal dan memuaskan banyak pihak, termasuk penyelenggara. Karena buat kita lebih fokus pada penampilan kita, gimana kita performnya. Keep it simple lah, kita datang buat manggung, yang penting panggungnya bener, moodnya enak, semua happy, jangan cuma lu doang yang happy gitu. Lu happy, IO happy, penonton happy, sponsor happy, pasti ngulang acaranya gitu kan jadinya. Jadi ya ekosistem ini jalan terus. Maka dari itu, terlepas dari siapa yang disasar Ari Lasso dari postingannya tersebut, Piyu dan Maki menilai penting untuk saling menghargai dan menghormati antar musisi dan penyelenggara. Biar bagaimanapun, dua pihak tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain sehingga harus bersinergi dengan saling support. Riders yang sampai ada yang minta M&M permen M&M tuh harus warnanya yang satu warna, harus ini, harus ada bunganya, harus ada, itu sih agak nggak masuk akal juga. Kalau kami ya, menurut kami sih setiap pertunjukan atau setiap IO penyelenggara itu kan beda-beda. Kami juga tidak bisa menyamaratakan mereka. Kita melihat tergantung kemampuan mereka. Kalau mereka memang nggak mampu untuk menjalani itu ya kita yang provide sendiri, kita yang nyediain akan menyebutkan nama orang. Iya. Kadang saya melihat ya, kadang di satu tempat gitu, ini banget kan, ramai bang. Buat saya percuma juga, kita istirahat sejam 2 jam kali ya nunggu backstage gitu. Tuh nanti juga hilang lagi. Kalau saya melihat begitu, jadi saya melihat kemanfaatannya aja. Perlu nggak sih kayak begitu? Ya paling kita yang sewajarnya aja sih. Ya saya rasa sih kita harus melihat diri kita sendiri. Mungkin ya karena usia kita udah di atas 20 tahun ya. Jadi melihat itu jadi ini kayak anak baru aja gitu kan. Karena dulu pun juga kita tidak seperti itu gitu. Kita malah berusaha untuk supaya kita kooperatif sama penyelenggara. Kita harapan kita sama teman-teman yang melakukan riders yang aneh-aneh itu, lu kooperatif lah sama penyelenggara. Kan mereka juga membantu kalian juga untuk mempromosikan lagu-lagu, untuk menampilkan kalian. Kita juga win-win lah. Jadi jangan sampai memberatkan mereka. Karena kita bukan superstar kayak di luar negeri. Kalau seperti di luar negeri kan memang si penyelenggara atau si itunya memang membutuhkan banget gitu loh. Dan memang worth it.
ketika itu diakomodir, dipenuhin, mereka juga dapat tiketnya kan, jualnya juga jutaan kan, mahal kan tiketnya kan. Kalau sekarang mereka jual tiketnya cuma 100.000, 200.000, kita mintanya udah macam-macam, kasih ya. Kalau kita udah jadi superstar di Amerika gitu, nggak apa-apa gitu, sesuai gitu, worth it, karena orang Amerikanya dapat $1 juta dari pertunjukan, kita cuma minta 10 juta, 20 juta, nggak kerasa gitu. Jasa IO kan partner kita juga gitu. Kalau mereka kerjanya enak, kita juga kerjanya enak. Apapun yang membuat partner kerja kita makin enak, buat aku sebaiknya dikedepankan gitu loh. Kalau belakang panggung mesti pakai sofa, AC-nya mesti ina, mesti itu, minumnya mesti gitu, capek deh gitu, nyusahin orang aja. Pesen gue sama siapapun lah, nggak yang muda, nggak yang tua ya. Kalau lu nyusahin partner kerja lu, kerjaan lu makin dikit, gitu aja. Kita mau ini kerjasama ekosistem yang saling membutuhkan, IO, sound engineer, artis, terus vendor panggung dan segala macam tuh. Gimana caranya kerjasamanya enak aja gitu, jangan nyusahin tapi jangan disusahin juga gitu. Sama-sama, musisi talent nothing without IO with nothing without talent. Makanya aku bilang ada simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh gitu. Oke, IO kalau artisnya nggak bisa dijual nggak akan dapat sponsor. Artis kalau lakunya lagu kalau nggak didukung sama IO nggak akan bisa tur. Jadi ini kita ngomong ekosistem, makanya kita ngomong kerjasama. Nggak bisa satu lebih dari yang lain atau yang lain lebih ngatur yang lain, kerjasama aja gitu. Semua nyari rezeki di sini, semua punya porsinya di sini ya. Kita bantu masing-masing penuhin porsinya masing-masing. Riders sebetulnya kan itu semacam ini ya, kayak privilege tambahan lah ya. Maksudnya selain kita juga sebetulnya kan udah memberikan teknis mengenai misalnya sound systemnya seperti apa, lalu sistem kita di panggung seperti apa, monitoring seperti apa, lalu kemudian kita perlu alat-alat seperti apa aja supaya bisa mengimbangi peralatan dan sistem yang kita bawa. Selain itu juga ada tambahan-tambahan misalnya seperti kayak mau disediakan minuman apa, makanan apa, buah gitu ya. Untuk beberapa permintaan kita tuh menyulitkan orang gitu. Ngapain sih menyulitkan orang gitu? Nggak usah nyusahin orang. Kalau bisa yang kasih yang gampang, kenapa harus kita bersinergi dalam asas saling menghormati aja. Ya kan, sebagai pemberi kerja dan penerima kerja. Dan ketika sudah kerja nggak ada lagi tuh yang ini pemberi kerja, yang ini penerima kerja, semuanya sama-sama ingin acara itu sukses kan gitu ya. Oke.